Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Masih di seri video KMD, yaitu kemampuan matematika dasar, di mana kita mempelajari kemampuan-kemampuan dasar matematika. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah video kedua. Insya Allah mengenai bilangan bulat dan nilainya, ya, definisi dan nilainya. Sebelumnya kan sudah belajar tentang jenis-jenis bilangan. Ada salah satunya bilangan bulat. Ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai bilangan bulat. Oke, kita bahas kembali dengan mengenai definisi atau pengertian dari bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang tidak dalam bentuk desimal, persen, maupun pecahan. Dia terdiri dari bilangan positif, nol, dan bilangan negatif. Nah, ini contohnya. Sini ada dua. Nah, ada 2,4, ada 25%, ada 2,5. Mana sih yang bilangan bulat? Yang ini. Karena dia tidak dalam bentuk desimal, persen, ataupun pecahan. Nanti dia bisa positif atau bisa negatif. Jadi yang bilangan bulatnya 2 dan min 2. Kalau 2,4, 25%, 2/5 dia bukan bilangan bulat, ya. Nah, contoh, maaf, ini garis bilangan ya, contoh anggotanya. Nanti di sini misalnya tengah-tengahnya ada 0, kemudian di sebelah kanan dia ada bilangan-bilangan positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Itu bilangan bulat, ya. Kemudian ada min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, dan seterusnya, negatif. Jadi kalau bilangan bulat itu terdiri dari positif, negatif, dan angka 0. Nah, bagaimana sih cara menentukan nilainya? Nah, ini clue-nya ya. Nanti kalau dia semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Kalau letaknya semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Seperti itu, ya. Nah, menyatakan perbandingan nilai, ya, suatu bilangan. Misalnya ada tanda seperti ini kayak siku. Nah, kalau runcingnya di kanan, dia dibacanya lebih besar dari atau lebih dari. Contohnya kayak gini. Ini, kalau ditulis seperti ini tandanya berarti ini dibacanya 7 lebih dari 5 atau 7 lebih besar dari 5. Kemudian kalau tanda seperti ini, yang runcingnya ada di kiri, nah ini dibacanya adalah lebih kecil dari atau kurang dari. Nah, jadi kalau misalnya ada tanda seperti ini nih 2, kemudian nah ini dibacanya gimana? 2 lebih kecil dari 5. Oke. Nah, kita coba ke latihan soal, ya. Nah, seperti ini. Nah, sebelum membahas lebih lanjut nih, kayak kan tadi ada tanda seperti ini. Kalian mungkin baru ya, jadi ini seperti ini. Dan ada yang seperti ini. Nah, ini gimana sih cara mengingatnya? Mana tadi yang lebih besar? Mana ya tadi yang lebih kecil? Ini caranya kita kasih garis lurus, ya, vertikal, garis tegak di awal. Nah, seperti itu, ya. Udah mulai kebayang nggak? Nih, yang kalau seperti ini, ketika dikasih garis vertikal, dia jadi kayak huruf B. Ini berarti, besar, lebih besar dari. Ini, kalau ada tanda seperti ini, dia jadi kayak huruf K. Ini kecil. Nah, lebih kecil dari. Nah, seperti itu. Itu, ya, jadi cara mengingatnya. Kemudian, ini ada 4,9. Kita kasih harus, kalau misalnya kita bandingkan, kira-kira tandanya lebih kecil atau lebih besar, ya. 4 sama 9, mana sih yang 4 ada di kanan atau di kiri? Nah, jadi kalau misalnya kata yang pertamanya, angka yang pertama ada di kanan, letaknya nanti ada di kanan, berarti dia lebih besar. Kalau angka yang pertama disebutkan itu ada di kiri, berarti nanti dia lebih kecil. Nah, yang 4. Nah, di sini ya ada gambarnya tuh. Ada 4, ada 9. 4-nya ada di kiri, berarti dia lebih kecil. 4 lebih kecil daripada 9, kayak gitu. Nanti min 4 dengan 9. Min 4-nya ada di mana? Ada di kiri atau di kanan? Nah, min 4-nya ternyata ada di kiri, berarti dia lebih kecil. Kemudian 4 dengan 9. Kalau 4 dengan 9 gimana nih? Nah, 4 dengan min 9, ternyata 4-nya ada di kanan, berarti nanti dia tandanya lebih besar. Terus min 4 dengan min 9. Min 4-nya ada di mana? Min 4-nya nih ada di kanan nih dia. Berarti nanti dia lebih besar. Oke, selanjutnya 7 dan 3. Nah, ini 7 dan 3, ya. 7 dan 3. Nah, ternyata 7-nya ada di kanan, berarti 7 lebih besar. Kemudian min 7 dan 3. Min 7 dan 3. Ternyata min 7 ada di kiri dari 3, berarti dia lebih kecil. Kemudian ada 7 dan min 3. 7 min 3. 7-nya, ini min 3. 7-nya ada di kanan, berarti dia lebih besar. Kemudian min 7, min 3. Min 7 dan min 3. Min 7-nya ada di kiri, berarti dia lebih kecil. Nah, oke.
Bapak bahas sedikit. Ini kasih clue deh, kalau misalnya ini ada tanda sama, ada tanda beda ya. Kalau kayak gini 4 sama 9 dia tandanya sama, yaitu sama-sama positif. Nah ini min 4 dengan 9 tandanya beda. Nah kalau tanda beda seperti ini, nah kalau ada yang positif dia lebih gede. Nih, min 4 dan 9. Yang positifnya 9 kan, berarti si min 4 lebih kecil. 4 dengan min 9, yang positifnya siapa? Si 4. Oh, berarti yang lebih gedenya si 4. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya gini, dia sama-sama positif. Kalau sama-sama positif, yang angkanya lebih gede, nilainya juga lebih gede. Tapi kalau misalnya kayak gini, nah, ini kan, ini sama-sama negatif. Justru yang angkanya lebih gede, dianya nilainya lebih kecil. Yang angkanya lebih kecil, nilainya lebih gede. Kayak gitu. Nah, seperti ini. Oke, kesimpulannya, jadi kalau tandanya beda, yang positif selalu lebih besar, yang negatif selalu lebih kecil. Kalau tandanya sama, yang positif lebih besar nilainya. Kalau tandanya sama-sama negatif, nanti yang semakin besar angkanya justru semakin kecil nilainya. Oke, sampai situ saja dulu untuk video kali ini. Nanti silahkan kalian coba cek ya, misalnya udah paham atau enggak nih dengan materi yang tadi sudah sempat dijelaskan. Cek latihan soal yang ada di link deskripsi di video YouTube, atau cek latihan soal yang ada di link yang menyertai video ini kalau kamu ngeceknya di Facebook page yang tadi belajar matematika SMP. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.